Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Kizlia Salsabila dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya membuat video ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas saya, yaitu UTS Filsafat Pendidikan Islam. Jadi ada 8 soal. Yang pertama itu, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi secara lapangan. Jadi filsafat pendidikan Islam merupakan landasan berpikir dalam proses pendidikan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama. Filsafat ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu saja, tetapi juga pada pengetahuan iman dan akhlak peserta didik. Dalam praktik di madrasah dan pesantren, filsafat pendidikan Islam terlihat dari peran guru yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang teladan. Selain itu, proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di pesantren. Di pesantren itu santri tidak hanya mempelajari kitab-kitab Islam, tetapi juga dibiasakan untuk melaksanakan ibadah berjamaah, menghormati guru, serta kehidupan mandiri dan sederhana. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Kalau dibandingkan, pendidikan Islam dan Barat itu cukup mempunyai perbedaan yang cukup jelas ya. Yang pendidikan Islam itu dasarnya kan dari Al-Quran dan hadis. Jadi tujuannya itu bukan cuma sukses di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Sementara pendidikan Barat lebih banyak pakai akal dan penelitian. Fokusnya itu ke ilmu dan keterampilan dunia saja. Langsung apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan pendidikan Islam adalah lebih lengkap gitu ya, karena memperhatikan akhlak dan spiritual juga, tapi kadang masih kurang berkembang karena terlalu tradisional atau terlalu kuno gitu ya. Sedangkan pendidikan Barat itu unggul di teknologi dan ilmu pengetahuan, tapi sering kurang juga dalam nilai moralnya. Kalau misalnya di Indonesia sebenarnya itu yang paling bagus itu menggabungkan keduanya. Jadi kita itu maju secara ilmu juga, tapi tetap punya akhlak yang baik. Lanjut yang soal nomor 3. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam itu memiliki 3 kerangka. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa sih ontologi itu? Ontologi itu membahas hakikat manusia dan pendidikan, di mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang mempunyai potensi jasmani, akal, dan rohani. Sedangkan epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu membahas sumber dan cara memperoleh ilmu dalam Islam. Ilmu diperoleh tuh bukan melalui akal saja atau pengalaman, tetapi juga melalui wahyu. Nah, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam membuat kurikulum, semua ini tuh harus kita pikirkan ya, dari mulai tujuannya itu apa, materinya apa, metodenya apa, sampai evaluasinya itu apa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga sikap dan perilaku siswa. Lanjut ke nomor 4. Dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini?
Dalam konteks pendidikan Islam saat ini, terdapat berbagai tantangan seperti krisis akhlak dan pengaruh globalisasi. Dengan memahami ontologi pendidikan Islam ini, pendidik tuh dapat melihat bahwa manusia itu harus dididik secara menyeluruh, mencakup dari aspek intelektual, spiritual, dan moral. Terus dalam penerapannya dapat dilakukan dengan mengkaitkan pembelajaran dengan masalah nyata yang dihadapi siswa seperti media sosial atau pergaulan gitu ya. Nah, selain itu pembiasaan nilai positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab. Jadi pendidikan itu tidak hanya teori saja, tapi juga membentuk karakter siswa. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, epistemologi itu penting karena menentukan dari mana ilmu itu didapat, bagaimana cara memahaminya juga. Dalam Islam, ilmu itu tidak hanya dalam logika atau pengalaman saja ya, tapi juga dari wahyu. Hal ini itu sangat penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan berpikir kritis saja, tetapi juga memiliki landasan keimanan yang kuat. Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau ini diterapkan dengan baik di masyarakat, jadi masyarakat itu yang terbentuk akan lebih baik karena tidak hanya cerdas, tapi juga punya moral yang kuat. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, aksiologi ini dalam pendidikan Islam berkaitan dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah kecenderungan pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif saja dibandingkan pembentukan karakter. Gimana sih pendekatannya? Pendekatan yang paling efektif itu yaitu dengan pembelajaran kontekstual atau CTL, problem based learning atau PBL, keteladanan guru, dan pembiasaan. Pendekatan ini efektif karena tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya akhlak itu tuh tidak cukup diajarkan saja tetapi diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Sedangkan kalau misal kita tidak menerapkannya, itu kayak percuma saja. Nah, lanjut soal nomor 7. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, program pendidikan Islam harus didasarkan pada pemahaman tentang hakikat manusia dan pendidikan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi akal, hati, dan fisik. Jadi programnya itu harus mencakup semuanya. Kayak komponennya itu antara lain bisa tujuan, yaitu ada iman, ilmu, akhlak. Terus kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Metode seperti ini didiskusikan dan problem solving serta kegiatan seperti ibadah dan proyek sosial. Evaluasinya itu juga tidak hanya nilai. Jadi evaluasinya itu tidak hanya nilai tapi juga kita melihat dari sikap dan perilaku. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mendukung demokratisasi pendidikan, yaitu terciptanya sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan merata. Dalam
Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan. Cara mengimplementasinya itu bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan belajar yang sama untuk semua siswa tanpa melihat dari latar belakang sosialnya, ekonomi, atau kemampuan mereka. Selain itu, dalam proses belajar juga perlu saling menghargai perbedaan pendapat dan mendorong semua siswa supaya aktif dan ikut berpartisipasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.